Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syurin, tempat 20065 dari Blok 3 Praktikum SIL. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah kerja cara 7 yaitu registrasi dan digitasi menggunakan aplikasi QGIS. Untuk langkah pertamanya kita akan membuka aplikasi QGIS, lalu kita masuk ke new file. Nah, nanti akan muncul map kosong seperti ini. Ini kita masuk ke plugin. Di sini kita akan manage dan install plugin. Nah, kita klik aja. Nah, di sini kita akan menyiapkan plugin mana saja yang akan kita gunakan dalam digitasi dan registrasi pada kali ini. Untuk plugin yang digunakan ada pertama, terus Action Foundation, Coordinate Capture, DB Manager, Freehand, Geometry Checker, terus Meta Search, pengeditan offline, sama pemeriksaan topografi, sama processing. Misal di bagian tidak terpasang ini nggak ada, kita bisa masuk ke bagian all ini, terus kita pilih plugin yang mau kita install, terus nanti kita install aja. Nanti habis itu kita pastikan di bagian install ini nanti kita cek untuk yang akan kita gunakan. Nah, kalau udah bisa kita close saja. Baik, selanjutnya ketika udah selesai mengatur plugin, selanjutnya kita masuk ke raster, kita masuk ke georeferencer. Nah, di sini kita masuk ke open raster. Nah, di sini kita pilih data peta dasar yang kita gunakan dalam bentuk JPEG, kita open aja. Nah, kalau udah kita ini tambahkan poin, kita masukkan dua titik yang ada dalam peta. Kalau bisa titiknya itu berseberangan. Di sini saya pakai titik yang ada di kiri atas ini. Tandai, terus kita masukin koordinatnya. Nah, kalau udah kita masukin lagi satu titik yang ada di berseberangan dengan titik sebelumnya. Misal tadi ada di kiri atas, kita masukin ada di kanan bawah. Kita masukin aja di sini, saya pakai titik yang ini. Kita langsung masukin koordinatnya. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa oke aja. Terus kita masuk ke transformation setting. Di sini kita klik. Nah, terus kita atur transformation tabnya linear. Terus target SRS-nya kita sesuaikan dengan koordinat sistem yang kita pakai. Di sini saya pakai WGS UTM 84 dengan zona 48S. Nah, untuk daerahnya bisa kita cek di bagian yang sini merah-merah ini. Terus kita oke aja. Terus output rasternya kita bisa ganti. Sama ini dipastikan dicek load in QGIS when done. Nah, kita oke aja. Nah, terus kita langsung ke start georeferencer. Nah, kalau udah nanti akan ada pop-up seperti ini yang menandakan registrasinya berhasil. Nah, kalau udah registrasi, nanti akan muncul layer di sini, layer peta dasar. Baik, kalau kita sudah melakukan registrasi, selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Caranya itu kita masuk ke layer, terus kita create layer, new save file layer. Nah, di sini kita masukin nama layer baru yang akan kita bikin batas admin Bogor. Nah, kalau udah, terus tipe geometrinya ganti polygon, terus new fieldnya kita taruh keterangan add to fit list. Kita oh ya, ini kode jangan lupa diganti. Nah, terus kita oke aja. Nah, setelah itu kita masuk ke Google Editing, lalu kita masuk ke add polygon feature. Nah, di sini kita langsung digitasi aja sesuai dengan batas admin dari yang terdapat di acara 2 kemarin. Nah, kalau udah menutupi bagian yang akan digitasi, kita klik kanan aja, terus kita masukin ID-nya 1, terus terserah aja sih mau apa, yang penting diisi keterangannya kita isi 0 aja, kita langsung oke. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita bisa merapikan bagian-bagian yang enggak dari hasil digitasi yang enggak rapi seperti ini, bisa kita rapikan dengan Protect Tools. Kita pilih yang current layer. Nah, di sini kita langsung klik aja, langsung kita tarik ke bagian mana yang kita ingin rapikan. Nah, kalau misal udah, bisa kita langsung masuk ke Google Editing, terus kita save. Baik, selanjutnya kalau kita udah selesai merapikan hasil digitasinya, kita bisa menghilangkan atau membuat hasil digitasi menjadi transparan. Caranya masuk ke properties, bisa klik kanan properties, atau bisa juga kita langsung klik 2 kali pada layer. Nah, terus kita di properties, kita masuk ke simbologi. Nah, buat warnanya kita pilih yang symbol fill. Nah, kita warnanya kita atur biar dia jadi transparan. Kita oke. Terus ini untuk lebar garisnya kita bisa tebelin, kita pakai 0,8, kita oke. Nanti dia tampaknya jadi transparan seperti ini. Selanjutnya kita akan membagi hasil digitasi tadi menjadi 3 bagian sesuai dengan peta dasarnya. Ya, caranya ada di edit, terus kita starting dulu Google Editing jangan lupa, terus kita edit. Nah, kita masuk ke edit geometri. Nah, kita pakai yang snip
feature. Nah, di sini bisa langsung kita bagi aja caranya, nanti jadi seperti ini. Langsung kita save aja. Nah, selanjutnya kita akan klik ini baru di bagian. Nah, kita kasih keterangan di 3 bagian tersebut. Kita masuk ke klik kanan pada layer pada admin, terus kita open attribute table. Nah, di sini kita tabel ini kita edit aja pakai toggle model toggle editing mode. Nah, di sini kita klik aja, terus kita masukin keterangannya. Nah, di sini kalau kita kita blok pada kolom ini, baris ini, nanti kita bakal tahu itu adalah atribut dari bagian yang mana. Yang ini, bagian ini kita kasih nama Kota Bogor. Nah, terus kita cari lagi, ini adalah Bogor Timur, sama aja. Bisa bagian sini adalah Bogor Utara. Nah, kalau udah kita stop edit aja, kita save, terus kita clear. Nah, kalau udah dikasih nama seperti itu, kita bisa lanjut ke digitasi selanjutnya, yaitu digitasi terkait dengan jalan dan sungai. Caranya sama, kita masuk ke layer, create layer, new shape file, kita masukin jalan Bogor. Terus kita di bagian ini kita pakai line, koordinat sistem jangan lupa. Di fieldnya kita kasih keterangan, kita add to field line list, kita oke aja, terus kita start editing. Dan sini kita bisa mulai langsung kita add line feature. Nah, kalau udah kita bisa langsung digitasi aja. Nah, kalau udah kita bisa ini kita save, langsung save. Langsung kita bikin layer baru, yaitu layer sungai. Kita bikin lapisan, terus new shape file layer, kasih nama sungai Bogor. Nah, terus kita atur koordinat sistemnya, tipe koordinat jangan lupa line, terus new fieldnya kita kasih keterangan. Bagian ini setelah kita oke. Nah, di sungai kita bisa ini toggle, terus kita add line feature, kita mulai digitasi sungai yang ada di peta ini. Nah, kalau udah jalan sungai, selanjutnya kita buat layer titik ya guys. Nah, kayak tadi layer, terus create layer, yang saya file layer, terus kita kasih titik Bogor. Kita pakai yang ini, tipe geometrinya kita titik, terus TTM diatur, terus kita keterangan. Nah, ternyata tadi terus kita tulis. Nah, kalau udah kita ini, terus kita add point feature. Nah, kalau sudah selesai proses digitasi, ini layer yang kita tadi bisa kita uncheck aja. Nah, ini adalah penampakan dari hasil digitasi yang udah dilakukan. Selanjutnya kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, itu simbologi dan labeling. Untuk simbologi sendiri caranya hampir sama kayak di ArcGIS. Pertama kita mungkin bisa masih simbol dan label untuk layer pada saat ini, klik 2 kali, masuk ke properties. Nah, di simbologi kita bisa pilih yang kategoris, terus value nya kita ganti jadi keterangan, terus kita classify. Nah, kalau udah muncul keterangan seperti ini, bisa kita sesuaikan simbol warna dan mungkin ininya apa namanya, batas administrasinya bisa kita atur. Kalau misal udah sesuai gitu, kita bisa apply aja. Nah, nanti bakal muncul warnanya sesuai dengan yang kita atur tadi. Terus kita masuk ke label, di label kita pakai yang single label. Nah, value nya kita ganti jadi keterangan, terus kita atur aja teksnya kita mau pakai font apa, Times New Roman, di sini pakai Times New Roman. Terus ini buffernya kita draw text buffer, kita cek, terus placementnya kita ganti jadi horizontal, terus jangan cek, ya udah kita langsung di apply aja. Nah, jadi muncul keterangan pada masing-masing polygonnya. Selanjutnya untuk layer lainnya sama kurang lebih. Kalau misal untuk simbol yang kita cari itu nggak ada di sini, kita bisa tambah lewat ini manager style, terus kita masuk ke import dan export, kita import item, import from file. Kita cari aja filenya mana, ini kita bisa pilih RPI, terus kita buka aja. Nah, karena saya sudah yang import kemarin, jadi simbol RPI nya udah muncul di bagian sini, kita bisa sesuaikan aja. Nah, untuk simbologi sama labeling udah cukup sampai sini. Kalau udah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu contouring. Open data source manager, kita masuk ke vector, terus kita di vector database nya source nya kita ganti, kita cari kontur daerah kita. Di sini saya pakai kontur daerah 2 dengan interval kontur 25 meter. Kita oke.
terus kita add. Nah kalau udah kita close saja. Nah kalau udah ditambahkan seperti ini, kita bisa masuk ke processing, terus kita masuk ke toolbox. Nah di toolbox ini kita masuk ke vector overlay, shift masuk ke clip. Nah untuk clip feature kita masukkan layer contour, terus overlay layernya kita masukin batas admin. Nah untuk ini kita bisa pakai yang option sementara aja, terus kita kasih nama contour clip. Nah kita bisa run. Oh nggak bisa ya, berarti kita ganti ini jadi apa ya, simpan ke berkas saja, terus kita tipenya sebagai SAP, kita masukin contour clip ukur misalnya, kita simpan. Nah kalau udah taran coba, nah kalau dia berhasil nanti dia akan muncul layer di bagian sini, bagian kiri. Kalau udah misal clipnya sudah kita close saja, kita bisa uncheck yang contour awal tadi. Nah ini adalah contour hasil clip dari admin sama SAP contour. Selanjutnya kita klik kanan pada layer contour clip, terus kita ke open attribute table. Di sini kita bisa masuk ke toggle editing mode. Nah di sini kita create new field. Nah kita masuk ke yang ini, new field, terus kita kasih nama Ika, terus kita oke aja. Nah kalau udah muncul, kita bisa masuk ke select feature by expression, kita bisa masuk. Nah di sini kita masukin rumusnya itu adalah elevation, terus kita pakai operatornya %, terus masukin nilai interval contour dikali dengan 4. Misalnya ini kan tadi saya pakai interval contour 25 meter, jadi untuk nilai dimasukkan adalah 100, yaitu 25 dikali 4. Nah kalau udah rumusnya udah dimasukin seperti ini, kita bisa select feature, kita tutup aja yang ini. Nah selanjutnya kalau udah di select feature, kita yang bagian ini, kedua tiganya kita ganti jadi Ika. Nah terus ini yang tanda 3 kebalik ini kita isi jadi 0. Nah kalau udah kita update selected. Nah terus kita kalau udah kita lanjut ke ini invert selection. Nah kita klik aja, terus yang angka 3-nya kita ganti jadi 1. Kita update selected lagi. Nah udah, kalau udah kita select all, kita save editing, kita save. Nah kalau udah, settle saja tabel ini. Nah terus kita bisa memberikan simbol dan label terhadap garis contour yang udah kita buat tadi. Caranya sama, yaitu kita bisa masuk ke properties di contour clip ini, terus kita masuk ke simbol. Untuk simbolnya kita ganti jadi kategoris, fieldnya kita ganti jadi IK, terus kita classify. Nah untuk yang nomor 0 ini dia adalah contour biasa ya, jadi kita kasih warna yang biasa aja. Kita sini pakai 33 mentok ya, kita oke aja. Nah terus ketebalannya kita pakai 4 aja, terus kita oke. Mungkin setelah ke bagian 1 ini adalah kontur yang indeks kontur gitu ya guys, jadi dia lebih tebal daripada kontur biasa. Kita kasih warna kayak tadi. Oke, terus kita kasih dia lebih tebal daripada kontur biasa, kita oke aja. Nah terus kita apply. Nah nanti dia muncul di bagian sini, kelihatan kan beda, ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Mungkin kita bisa tipiskan lagi yang ini. Kita kasih ini aja 2. Nah biar kelihatan bedanya, yang tebal yang ini tipis. Nah terus kalau udah kita bisa masuk ke label, di label ini kita metodenya kita ganti rule based labeling. Nah di sini kita tambah add rule. Nah kalau udah kita kasih deskripsinya IK, terus ini yang di angka 3 backing kita klik, terus kita masukin rumus, yaitu IK sama dengan terus kita all unique value, terus kita masukin 1. Jadi rumusnya IK sama dengan 1, kita oke. Nah terus kalau udah masukin rumus, kita bisa atur terkait font, terus ukuran font ya kayak tadi lah biasa, Times New Roman misal. Terus kita buffernya kita kasih, terus kita placementnya kita pakai yang lengkung, terus kita pada garis ini kita terus kita oke aja, bisa kita apply juga. Nah jadi dia akan muncul di bagian sini. Ini adalah penampakan dari peta hasil bicara 7. Ini mungkin bisa diganti dulu yang Bogor utara ini, karena warna itu mirip kayak apa ya, kayak kontur, jadi kurang kelihatan gitu ya. Jadi warna ya mungkin, nah ini kan udah kelihatan. Nah mungkin seperti ini hasil dari acara 7. Kita bisa save di sini, terus kita pilih folder, kita beri nama, terus kita save. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.